Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lestari Alamku, anak-anakku sekalian, kelas 12 SMA Negeri 2 Padalarang, tim karya tulis ilmiah atau yang lagi mencari inspirasi untuk menulis karya ilmiah. Nah, ini kita sekarang akan membuat biopestisida alami ya, yang bahan-bahannya yang berada di sekitar dapur gitu. Nah, karena ini bukan konten murni atau yang tidak bersifat umum gitu, jadi lebih ke edukasi atau pembelajaran biologi, makanya kita bahas dulu sedikit yaitu tentang dasar-dasar pemikirannya. Nah, kita lihat ke sini, bisa di zoom. Nah, kita sekarang pakai bahan-bahan yang pertama, yaitu di sini ada ya pembersih dapur ya. Nah, pembersih dapur. Nah, kenapa pakai pembersih dapur? Itu karena ada dua keuntungan bahan di sini. Yang pertama, biasanya cuma di sini itu tertulis gitu, cuma kalau di sini udah diperiksa memang tidak ada tertulis, tapi ini sudah otomatis. Kalau pembersih dapur itu ada anti bakteri dan anti jamur gitu. Jadi pembersih jamur biasa bersifat antiseptik gitu. Septik itu mikroba ya. Nah, kemudian yang kedua, ini karena berupa sabun, dia itu kan ada lengket gitu. Nah, jadi sifatnya yang lengket itu nanti sebagai perekat biopestisida untuk supaya lengket melekat pada permukaan daun, pada epidermis daun gitu ya. Nah, itu logika biologisnya gitu ya. Jadi pakai ini terutama sekarang musim hujan supaya awet, karena kena guyuran hujan tidak cepat luntur gitu. Jadi pakai ini ya. Kemudian bahan yang kedua itu ya, ini biopestisidanya, yaitu rendaman air bako yang sudah direndam 1 malam gitu ya, air tembakau gitu kan. Nah, dan di sini menggunakan, karena tembakaunya itu tidak ketemu, dia menggunakan puntung-puntung rokok ya. Puntung rokok, kenapa logikanya puntung rokok itu kan makin pendek, racunnya makin banyak gitu, terkumpul gitu kan. Nah, maka kita memanfaatkan puntung rokok, jadi jauh lebih dahsyat bahan biopestisidanya, lebih pekat daripada tembakau yang belum dirokok misalnya. Kemudian yang ketiga, nah ini bahannya. Nah, ini bahannya, ini kita beli dari yang tukang jajak keliling gitu ya, sambil menghidupkan perekonomian mereka juga, ini orang Gunung Halu. Jadi ini ada minyak sereh. Apa logika dari minyak sereh? Mungkin anak-anakku sekalian kelas 12 pernah melihat pembersih lantai, entah merek apa gitu ya. Pembersih lantai itu biasanya bau minyak sereh. Jadi dulu SMA 2 Padalarang pernah membuat pembersih lantai organik, yaitu bahan plusnya yaitu minyak sereh. Kenapa? Sebab sifat minyak sereh itu anti serangga, artinya tidak disukai oleh serangga. Jadi kalau lantai pakai minyak sereh, biasanya semut ya enggan untuk berada di situ gitu. Maka bisa berupa anti semut gitu ya. Nah, itu logikanya. Dan ini bisa dikembangkan, karena di Bapak lihat di konten-konten yang banyak tentang biopestisida belum ada yang seperti ini ya. Jadi belum melihat ada yang pakai minyak sereh ini gitu kan. Nah, sekarang kita campurkan ya. Kita ambil air, campurkan. Nah, di sini ada alatnya. Nah, di sini ada gayung yang ada ukurannya gitu kan. Ini 1 liter ya kita. Nah, kemudian ini 1 cawan ini ya. Jadi kira-kira 350 mili ya, kita saring ya, masukkan sini. Nah,
kita simpan. Nah, ini sudah dapat nih, sudah disaring. Dan kita yang ini 1 sendok ya, karena ini sendok makan jadi 1 sendok setengah ya, 1 sendok setengah kita larutkan. Kemudian minyak serehnya ya, minyak serehnya gitu kita pakai sama juga 1,5 sendok. Nah, ini kita larutkan, kita cek bau sereh. Nah, kemudian setelah itu kita campur dengan air ya, gitu kan. Campur dengan air sampai penuh 1 liter. Nah, kita kocek. Kita masukkan ke semprotan sekarang. Nah, jadi untuk KTI gitu nanti bisa dikembangkan, misalnya minyak sereh dengan kadarnya berapa yang pas gitu. Kalau untuk misalnya memberantas kutu kebul atau kutu-kutu bermisida yang lainnya misalnya, atau ulat gerayak dan ulat hama yang lainnya misalnya, termasuk juga untuk mengusir bukan nyamuk, untuk mengusir mengusir semut gitu ya. Nah, ini. Nah, kita sekarang semprotkan. Kita pompa dulu. Ya, kita semprotkan sini, bisa di zoom ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, tuh, wah sudah banyak gitu kan ya. Ya, pada konten sebelumnya sudah kita bahas ya tentang parasitisme, terang mutualisme antara semut dan kutu. Sini kita lihat tuh, bisa di zoom dulu ya yang ini. Nah ini. Nah, ini yang ada semutnya. Nah, ini yang hitam itu semut tuh. Nah, ini ada semut. Nah, kita berantas pakai biopestisida ya. Nah, ini kita langsung kita semprot ke permukaan bagian bawahnya. Langsung. Ini. Terus ini bisa di zoom ya. Nah, kita semprot ini, kita cek nanti hasilnya. Kalau sudah 1 hari 2 hari dan terusnya, kita kesini nah ini kita di zoom ya. Nah, ini putih-putih, jelas sekali ya. Ini di daun jodia gitu kan. Nah, kita semprot sampai basah. Semua kita bantu permukaannya supaya nampak nih. Dan untuk tanaman sayuran itu, tanaman-tanaman yang dimakan langsung oleh manusia ataupun dimakan sesudah dimasak, ya disarankan untuk konsumsi sendiri ya juga sama konsumsi orang lain, itu sebaiknya pakai biopestisida ya. Misalnya sosin, kemudian cabai rawit dan sebagainya.
kita pakai biopestisida, tidak pakai pestisida kimia. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat nanti setelah beberapa hari bagaimana hasilnya, apakah ini mati, hilang, gitu, apalagi bersih misalnya. Kita tunggu beberapa hari ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.